مستكرمي أبدا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi والأولياء والشهداء والصالحين والصديقين والمرسلين إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ووالدينا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا خصوصا الشيخ وجماعة السيرة السابقون أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي جعل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه نبي علوم الحكم. أما بعد، para kiai, para asatidzah, para jamaah Fasilah rahimahullah, wabil khusus ketua Fasilah Kiai Abdul Khair hadir ada Kiai Ishaq, Kiai Mansur, Kiai Iwan, oh iya pernah ke rumah ya, iya ketemunya di rumah mana, dan para Kiai semuanya hadir. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahkan hidayah yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dianugerahkan inayah taufik yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahkan rezeki yang luas dan berkah, dianugerahkan usia dan umur yang panjang dalam taat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikurahkan dengan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikurahkan rahmat Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, kemudian ilmu kita dikasih yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat jika kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Haji kita kali ini surah Al-Zumar mulai dari ayat 10 surah Al-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wardullahi wasi'ah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu-d-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Katakan hai Muhammad, ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Orang-orang, wahai hambaku, orang-orang yang beriman, taqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan. Ai kullahum rabbukum yaqul, yakni katakan kepada mereka, Rabbukum Tuhanmu yaqulu, berfirman, ati'u rabbakum bis-saghiri wal kabiri minal umur. Taatlah kalian kepada Tuhanmu bis-saghiri wal kabir, dalam persoalan yang kecil dan persoalan yang besar, minal umuri, daripada segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, baik persoalan kecil. Yang kecil-kecil itu kadang-kadang luas, banyak. Masuk masjid kita disuruh pakai langkahnya kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Masuk WC disuruh kaki kiri, keluarnya. Tapi kita laksanain enggak? Enggak kita kira-kira? Enggak. Agak enggak. Agak kecil. Kita mau wudu disuruh apain? Kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung, cuci tangan. Kadang-kadang ya, wudu juga kadang-kadang belum tentu sempurna, apalagi yang kayak begini gitu, yang kecil-kecil. Lalu makan, soal-soal kecil disuruh pakai tangan kanan. Mau makan disuruh berdoa. Lalu kita bangun tidur disuruh bertakwanya, kita jangan ngambil makanan. Bangun tidur masih melayap-layap, langsung yang diambil makanan. Agak boleh. Bertakwanya karena aina batat ya, kita nggak tahu tangan kita tadi malam di mana. Gitu. Jadi jangan langsung ngambil makanan. Jadi kecil-kecil tuh kita pakai baju, disuruhnya pakai tangan kanan. Jadi itu persoalan-persoalan kecil begitu luas. Kita juga harus mendasarkan kehidupan kita dalam takwa kepada Allah. Minum harus 3 kali nafas. Jangan minum satu blok, satu botol teh, botol habis. Tapi semuanya kalau kita dasarkan melaksanakan perintah ketaatan kepada Allah, insyaallah ada berkahnya kehidupan. Kalau kita megang kitab, megang buku, jangan ditenteng. Taruh di sini, dekat dada. Itu dekat dada. Anak-anak sekarang kan kadang-kadang megang tas-tasnya ada di pantat. Iya. Jadi kalau kita nyusun kitab juga, mana Al-Quran, mana kitab, mana buku. Ya. Jangan Al-Quran ada di bawah, buku komik ada di atas. Semuanya dasarnya bertakwa kepada Allah, baik yang kecil. Kalau soal besar, soal jadi RT, soal besar itu, walaupun kata sebab soal keadilan, soal mimpin umat, soal jadi camat, soal jadi lurah, bagaimana adilnya, soal kezoliman, soal keadilan. Gitu. Mimpin Porsila, soal besar. Iya. Kalau ketuanya ngambek, nggak ngaji ini. Umat ribet kan? Iya. Jadi kalau ketua DKM, kalau ketua DKM-nya kagak beres, ngambilin duit mulu. Jadi persoalan kecil, persoalan besar, kita diminta untuk taat kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat baik fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanah, suatu kebaikan.
Wal jaru wal majruru imma silatun li ahsanu wal makna lil ladzina amilul a'mal al hasanata fi hadhihi dunya ala wajhil ikhlasi hasanatun azimatun fil akhirah. Wal jar wal majrur, ini ada jar majrur lil ladzina. Jadi kalimat lil ladzina itu jar majrur imma silatun, ada kalanya dia silah dari kalimat li ahsanu. Jadi jar silah mausul. Nah, ada istilahnya isim, ada mausul, isim mausul, jadi ada silah, ada mausul. Ada isim isyarah, ada musyar ilaihi, ada na'at, ada maf'ul. Nah, ini li ahsanu itu menjadi silah dari mausul lil ladzina ahsanu. Wal maknanya lil ladzina amilul a'mala, artinya bagi orang-orang yang berbuat amal kebaikan fi hadhihi dunya, di dunia ini ala wajhil ikhlas, karena ikhlas, hasanatun azimatun fil akhirah, merupakan kebaikan yang besar di dalam akhirat. Jadi kalau kita bertakwa yang kecil maupun besar, itu merupakan kebaikan yang besar nanti di akhirat. Apa? Wahia al jannah, yaitu surga. Ada balasannya. Jadi kehidupan kita itu mentok di situ. Apa yang kita lakukan amal soleh di dunia, nanti mentoknya di akhirat. Ala wajhil ikhlas, kalau kita ikhlas dicatat sebagai hasanatun azimah, sebagai kebaikan yang besar. Kalau kita itu dianggap menjadi kebaikan besar, maka kita dibalas surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ada hasanah yang gede, maka kita akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, apalagi lebih banyak daripada dosa-dosanya. Wa imma silatun li hasanatun, ada kalanya juga di sini bisa jadi dia menjadi silah daripada kalimat hasanah. Wal makna, artinya alladzina ahsanu fi hadhihi dunya, orang-orang yang berbuat baik di dalam dunia ini, amnun, aman dia, wasihatun, sehat, wakifayatun, dicukupi. Jadi kalau kita berbuat baik jadi aman. Kalau kita kagak berbuat baik, kagak bakal aman. Nah, copet hidupnya kagak bakal aman. Maling kagak bakal aman. Orang yang kagak sholat juga kagak aman. Orang yang suka usil sama orang juga kagak aman. Jadi kita harus berbuat baik. Insya Allah kalau kita berbuat baik, aman di mana-mana, aman di mana-mana. Wasihatun, dan sehat kita kalau kita berbuat baik. Kita ngaji begini, jadi sehat. Orang yang puyang-puyang di rumah ngaji, bisa jadi begitu ngaji hilang. Kalau dia ngaji hilang. Orang yang kurang-kurang sehat, dia bermasyarakat, jadi sehat. Apalagi makanannya yang dimakan sehat-sehat, hidupnya yang dilakukan sehat, istirahatnya cukup. Orang-orang pada tidur begadang main gaplek. Nah, orang-orang pada sholat subuh dia tidur, bangun jam 10, itu juga hidupnya nggak sehat. Orang-orang makan siang-siang, dia makan malam mulu, makannya agak sehat. Karena produksi perut itu dari pagi, ini subuh, dari pagi sampai nanti jam 7 malam itu produksi dia. Apa tuh? Input makanan. Malamnya produk apa? Diproduksi, diolah. Paginya hasil olahan dia dikeluarin lewat kencing, lewat belakang, lewat kotoran.
bolak-balik, malam orang tidur begadang, wa ja'alna nahara ma'asha, padahal siang mah dijadikan untuk cari kehidupan, dia tidur. Wa ja'alna laila libasa, orangnya Allah jadikan malam sebagai istirahat, dia malah jadikan makan sebagai malam bolak-balik, itu juga agak sehat. Makanya kalau orang yang baik kehidupannya, yang dilakukan baik, yang diperbuat baik, yang dibaca baik, insya Allah sehat. Wa kifayatun, dan dicukupi kehidupannya. Dicukupi. Apa aja pasti insya Allah dicukupi. Walaupun kata rumahnya ngontrak, cukup. Bayar buat kontrakan. Buat anaknya pada sekolah cukup. Fa'amma man aqo wa taqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang kalau ngikutin Allah mah bertakwa, wa saddaqa bil husna, percaya, kebenaran dia percaya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka digampangkan, dimudahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Aifa illam yatamakkanu min sarfil umami ilal ihsani fi biladihim. Yakni kalau kita tidak mungkin untuk mengalihkan atau berbuat cita-cita kita, berbuat kebaikan di dalam negeri kita, di kampung kita, faqul lahum, katakan kepada mereka, omongin kepada mereka, fa inna ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Kalau di Jatiwari di Pondok Gede rasanya sempit, punya ilmu, kemudian ilmunya kurang bermanfaat, punya pengalaman hijrah, fal tuhajiru min tilkal bilad, hijrah dari negeri itu ila biladin taqdiruna fiha ilal istighali bil ibadah. Hijrah dari kampung kita, dari negeri kita kepada negeri yang kita mampu, yang kita bisa untuk melaksanakan ibadah, kesibukan ibadah gitu. Kan banyak orang yang begitu ya, ilmunya ada, orangnya baik, tapi di kampung sendiri kurang bermanfaat ya. Hijrah, jadi di mana-mana banyak yang terbukti. Teman-teman saya dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, anak-anak santri, Kalimantan kan. Begitu di Kalimantan pada diri pesan pesantren juga gede banget, udah kayak orang sono aja dah, udah kayak orang sono asli. Jadi tidak usah khawatir. Saya juga dulu begitu. Di Kemang di Kemang kan orang alim. Pergi aja saya udah dari Kemang. Kemana? Masih Jakarta saya. Ciputat, daerah selatan lah, Bintaro, Perigi, Pamulang. Hampir-hampir deh sendiri masjid di sana. Tapi ada juga yang cari-cari tuh masjid tuh. Ada yang di Ciganjur, ada yang di Bona Indah. Jadi hingga pernah melakukan itu. Wah, rasanya ilmu kurang nih. Berangkat lagi hijrah kemana? Ke Mesir. Berangkat ke Mesir. Wah, di Mesir di sana ya. Lah, saya makan kagak dibiayain. Sendiri saya mau berangkat sendiri, ongkos sendiri, di sana sendiri. Sendiri saya mau di sana. Yang penting jalan. Belajar di sana, pengen dapat ilmu ya belajar. Ada di Masjid Robah namanya, di Masjid Robah dekat saya tinggal. Ada syekh banyak orang pintar gitu. Kalau subuh saya belajar gini kayak porsilah gitu. Saya subuh belajar. Kemudian ada orang Mesir yang tipenya seneng gitu, cinta gitu. Kita dipeluk-peluk, dicium-cium. Wah, ini kayaknya ngomong nih. Takut gitu deh. Dari kita kan belajar dari kecil, ya, dari bocah kayak gini, sama guru Muhammad Soleh.
Iya kan? Kenal kan? Itu kakek saya. Saya dari kecil tuh ajak kemana beliau. Dari Kalimalang belum di aspal kemana, belum ada masih tanah, diajak pakai motor DKW sama itu ngaji kemana-mana sama beliau. Kalau pagi-pagi ngaji tuh, baca kitab. Nah, ngaji baca kitab. Ngajinya model kayak dengan ngaji Guru Marzuki. Dia mengkeliling ke kebun, kita sambilkan kitab. Itu. Nah, jadi guru Kong saya itu Guru Muhammad itu memang dia belajarnya sama Guru Marzuki. Jadi kita diajarin model kayak dia belajar dengan Guru Marzuki. Gedean dikit sangkong saya kayak Haji Abdul Aziz. Wah, ditenteng-tenteng lagi sama dia. Tenteng-tenteng sama kong Allah ya Al-Maghfurah kayak Haji Abdul Aziz. Tenteng-tenteng diajak kemana aja, asal gaca gitu. Cuman kong saya itu yang tuaan itu kayak Abdul Aziz begini, lu mau usah tinggi-tinggi, ilmu kayak gua aja gitu ngomongnya. Gua aja nih ilmu segini orang pakai di mana-mana gitu, sama kayak sekolah tinggi-tinggi gitu. Kebun gua banyak banget tuh, dalam hati dia, anak gua semuanya udah haji, gitu ngomongnya. Lah, saya ini bagaimana ke depan? Udah, saya berangkat saya mandiri dah. Tekanan dari mana tekanan keilmuannya kurang kita nih, kita berangkat aja udah keluar dah, bebas kita dah keluar. Gitu namanya dulu begitu. Modern, makanya orang-orang luar mau dibilang, wah ini Sidul, anak ini model Betawi Sidul nih. Ya, begitu, ada orang-orang begitu. Di luar ya alhamdulillah banyak banget. Itu mikir tuh dulu. Dulu bapak-bapak saya kalau pergi haji jual kebun ya. Ini saya bagaimana ya nanti kalau pengen haji. Gitu. Pengen haji bagaimana? Yo Allah, saya ketua Bakornas LDNI saat itu di luar, ketua HMI Angkatan Muda Islam, pendiri keluarga besar mahasiswa Betawi, pendiri di UIN sekarang masih ada. Kemudian KMB keluarga mahasiswa Betawi. Kemudian apa tuh? Wah, ya macam-macam di luar. Akhirnya pas tahun berapa tuh? Tahun 94 ada pergi ke Mekah saya. Pergi ke Mekah. Diajak sama Menteri Agama, bareng-bareng sama anggota DPR. Wah, jawab sama Allah. Iya. Sama Menteri Agama bareng VIP sebagai perwakilan dari Ketua Ormas Bakornas Badan Koordinasi Nasional Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam HMI. Saya dulu pengurus PBHMI, pengurus besar HMI. Itu Gus Yahya, dulu juga HMI, Gus Yahya staf ketua umum. Itu. Jadi dari dulu perjalanan panjang hijrah, saya juga hijrah. Itu saya hijrah kemana-mana. Ya memang niatnya baik, memang niat baik. Di UIN, selain dari kuliah, banyak waktu saya, banyak waktu belajar sama Kiai Eliapi, panjang umurnya sekarang beliau sama belajar tasawuf, belajar nahwu bahasa Arab sama Kiai Syatiri Ahmad, di luar jam kuliah sama beliau, dosen-dosen kita dulu cakep-cakep, Kiai Yasin Tuki tuh, Kiai Yasin Tuki, belajar saya sama beliau, belajar hadis. Lalu siapa lagi tuh? Said Akil Husain Al-Munawwar yang kayak begitu-begitu. Yang ketua MUI Kiai Syarifuddin. Nah, dulu tuh modelnya kita kuliah tuh dosennya, bahkan saya pernah belajar hadis setiap Jumat itu sama, saya anggap orang Betawi paling pintar. Profesor Dr. Nahrawi Abdul Salam. Tapi tidak terlalu tersebar di Indonesia, terutama di Jakarta. Karena dia lama banget di Mesir. MA-nya itu banyak sekali gitu. Nah, jadi kalau kita di negeri kita, di kampung kita, Romanah kurang bisa menebarkan berbuat kebaikan, paltu hadir, itu yang dilakukan Nabi. Bangun kemudian Madinah. Saya juga begitu. Kalau saya mau terusin mah dulu di luar bisa bangun masjid. Tapi saya balik kampung. Berat emang di kampung mah, ngapain aja berat gitu. Tapi ya dilakukan buat kampung sendiri. Alhamdulillah Allah wujudkan apa? Mungkin pondok pesantrennya insya Allah tahun ajaran baru di Musri. Amin ya Allah, amin. Hah? Ada yang gebetak, hijrah. Andri mau 1000
bebasin tanah kan di Jakarta mau gede banget tanahnya, tapi Allah kan, Allah kasih. Nikah aja saya mau begitu nikah sama putrinya kiai di Jawa Tengah, bapaknya ketua PCNU, ibunya ketua Muslimat, anak-anaknya ketua Fatayat. Nah, model begini orang Betawi kagak bisa nembus tradisi pesantren Jawa kuat. Anak kiai dengan anak kiai itu udah selalu jodoh-jodoh. Iya, saya ngerombak itu tuh, ngerombak. Salah. Jadi dites paling juga dites kita 40 kali sapi namun kagak bisa gitu pikiran. Alhamdulillah ya. Jadi hijrah pindah bumi Allah luas, bumi Allah luas. Tergantung potongan juga Kiai. Tergantung potongan juga. Iya, jangan di rumah juga ngutek-ngutek aja, sampai rumah tanah kontrak kan tinggal kontrak doang, habis juga dijual. Waqtadu bil anbiya'is sholihin fi muhajiratihim ila ghairi biladihim yazdadu ta'atan ila ta'atihim. Ikutin tuh bil anbiya'is sholihin, contoh para nabi dan orang-orang soleh fi muhajiratihim dalam hijrah mereka ila ghairi biladihim ke selain negeri mereka. Untuk apa? Liyazdadu ta'atan ila ta'atihim, untuk menambah ketaatan, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan hijrah pengen kawin lagi. Untuk menambah ketaatan. Gede tantangannya. Loh, saya ini di mana-mana orang gak ada yang kenal. Enggak ada yang kan? Kalau mau mabuk-mabuk juga gak ada yang tahu. Kalau mau main cewek mulu juga kagak ada yang tahu. Kadang-kadang transaksi sama Allah terus dulu saya transaksi begini. Ini cewek suka deketin saya. Kalau saya kan kalau timbul kata orang kayak artis gitu. Iya, kalau nggak ada tergantung potongan juga. Ini ya Allah, saya tidak jalankan ini yang melanggar perintah, tapi kasihlah saya rahmat dan nikmat jika ini saya tidak lakukan. Itu sih ngomong sama Allah. Karena emang gak ada yang tahu, yang tahu cuma hanya Allah. Hanya Allah. Gitu. Jadi ikutin para nabi, para orang soleh untuk berbuat apa? Li'annahu la uzral battata lil muqassirina fil ihsan. Karena bahwasanya la uzra, tidak ada uzur al-battata semata lil muqassirin bagi orang yang ingin minimalis dalam kebaikan. Maksudnya tuh nggak ada alasan kalau orang ingin berbuat baik, kalau ingin berbuat baik nggak ada alasan. Di sini kagak bisa, di masjid ini, di masjid dono bisa. Di kampung sini kagak bisa, di kampung sono bisa. Di negeri ini kagak bisa, di negeri orang lain bisa. Banyak banget orang yang pada sukses. Itu yang kemarin disebut Jokowi itu, siapa namanya? Najib. Waktu lagi di mana disebut oleh Jokowi, tuh ada namanya orang Indonesia, anak muda namanya Ainun Najib. Dia ada di Singapura, ahli IT, kerja di Singapura, gajinya gede, ribuan dolar. Tuh kalau ngomong tokoh NU yang manggil, mau dia pulang. Gitu. Sukses dia di Singapura, mengendalikan IT di Singapura. Jadi di Indonesia walaupun kata dia pinter banget, kagak laku. Tapi ya karena dia punya ilmu, derajatnya diangkat. Disebut oleh Jokowi, semua orang cari-cari dia. Mana yang namanya Najib? Mana tampil udah sekarang, udah viral. Namanya Najib, gajinya sono 100 juta gaji di Singapura. Tapi kalau dia pulang, nggak tahu siapa yang gaji 50 juta. Innama yuwaffas sabiruna, sungguhnya dicukupi orang-orang yang sabar ala mufaraqati awtanihim wa asyairihim wa ihtimalil balaya fi ta'atillah. Cukupi pahalanya orang-orang sabar ala mufaraqati awtanihim, karena dia meninggalkan kampungnya, karena dia meninggalkan negerinya. Kan pahit. Namanya orang yang sabar, di kampung sendiri, ini ya, sabar, makanya dicukupi pahalanya, kesabarannya dicukupi. Orang yang meninggalkan kampungnya sendiri, Nabi kan sedih banget sebenarnya.
meninggalkan tanah kelahirannya, tapi terpaksa dia Nabi harus hijrah. Sedih, mau balik lagi maka dihalang-halangi. Makanya ayat ini innama yuwaffas sabiruna ala mubarakati awtanihim wa asyairihim wa ihtimalil balaya fi taatillah. Orang yang apa? Berpisah dengan negerinya, wa asyairihim, berpisah dengan keluarganya. Orang yang menanggung beban ujian dalam taat kepada Allah. Beda lagi tuh orang kalau di kampung orang merintis berbuat, beda lagi ujiannya berat. Makanya kadang-kadang ada orang nggak tahu benar apa enggak, mau berbuat baik bikin ini, tahu-tahu digerebek sama orang gitu. Baru diriin ini, kemudian ada orang kecamatan datang gitu. Kalau orang asli kan kagak gitu kan. Kita asli nih, diriin rumah di sini apa, kan kagak ada yang negor-negor gitu. Apa yang diriin, kadang-kadang diriin yayasan apa, ada orang negor di mana. Jadi ujiannya berat, dia menanggung ujian berat. Makanya ajrahum bi ghairi hisab, pahala untuk mereka itu tanpa hitungan. Ai bi ghairi nihayati bihindazi wa nahwihi, yaitu pahalanya enggak tanpa batas. Enggak ada batasnya. Tuh pahala orang sabar tuh begitu. Pahala orang sabar gede banget ya. Sabar itu apa? Kata Imam Ghazali, as-sabru an kulli harakatin mazmumatin. Itu sabar. Sabar itu adalah sesuatu segala gerakan atau tindakan yang tercela, dari yang tercela. Jadi kita harus sabar. Dari kita meninggalkan sholat itu kan tercela. Dari kita dicela orang, dari kita dihina orang dari luar, dari diri kita beribadah apa yang saja harus sabar. Ibadah saja juga orang berbuat ibadah wa yahtaju, kata Imam Ghazali, al-muti'u ila sabri ala ta'atihi fi salasi ahwalin. Orang berbuat taat, orang beribadah itu membutuhkan tiga kesabaran. Yang pertama, sabarannya itu adalah qabla ta'ah, sebelum dia berbuat taat. Sebelum dia berbuat taat, bagaimana menata hatinya? Ikhlas, tidak riya, bukan karena siapa-siapa, hanya mencari ridha Allah Subhanahu. Sebelum taat. Kita kan biasanya sebelum taat juga udah banyak banget kita mengaji porsilah, kagak enak sama Ustaz Jawa. Kita mengaji porsilah, enak di sana tuh, dia ntar nasinya enak. Ada aja macam-macam. Ntar bukan semata-mata ikhlas karena Allah. Riya lah, apalah. Kemudian kalau kita sudah berbuat taat, ada kesabarannya juga. Halatul amal, ketika kita sedang beramal, sedang berbuat taat. Ya kayak begini, kita kan berbuat taat. Sabar. Jangan kaki ntar lonjor, ntar dekul, gitu. Kemudian ngapain aja dah, kadang-kadang gitu, udah pengen buru-buru pulang duluan, gitu. Ada maulid, ada ngaji, udah sabar. Itu ketika sedang berbuat amal. Ketika jadi sholat, rukun-rukun dan syaratnya dijalanin. Jangan sholat tuh nggak ada tomatninanya, nggak ada rukun-rukunnya, semuanya bablas semuanya, karena pengen terburu-buru aja. Sabar. Kemudian qabla ta'ah ba'dal faragh minal amal, setelah selesai beramal juga butuh kesabaran. Mentang kita sholat tahajud dapat 12 rakaat, siang kita siaran bilang-bilang. Ujub dan lain sebagainya, itu namanya kita beramal sebelum taat dan sabar dalam ketaatan. Dalam kitab Ihya juga ada, Abu Sulaiman mengatakan, wallahi ma nasbiru ala ma nuhibbu fa kaifa nasbiru ala ma nakrah. Demi Allah, malah pesimis nih Abu Sulaiman. Demi Allah, kita tidak bisa bersabar terhadap apa yang kita cintai.
Fakaifa nasbiru ala ma nakrahu? Bagaimana mungkin kita bisa bersabar terhadap apa yang kita tidak suka? Yang kita senangi aja, kita belum tentu bisa bersabar. Senang kita sama perempuan, kawin. Senang kita sama ikan gabus, masya Allah, sekali makan 3 potong. Jadi senang kita sama motor, tiap hari motor, utak-atik, ntar beli motor. Itu yang kita suka aja, kita belum tentu bisa bersabar. Pakai panas biru ala ma naqru. Bagaimana mungkin kita bisa bersabar terhadap apa yang kita tidak suka. Disindir orang langsung marah banget. Apalagi kita orang, dihina orang. Yang kita tidak suka tuh banyak. Makanan yang kita tidak suka, main hina aja udah. Jadi, dikasih orang pada, kasih makanan, gak suka, main hina saja. Ini sabar ya. Oleh karenanya orang yang bersabar itu pahalanya tidak terbatas. Umar bin Abdul Aziz malah mengatakan, ma'an amallahu ala abdin ni'matin fantaza'aha minhu wa awwalahu minha as-sabru illa kana ma'awwalu afdal mimma intaza'a minhu. Mengatakan bilang gitu, tidak ada nikmat. Kita dikasih nikmat orang kaya, kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu. Tapi setelah dicabut, kita dikasih rahmat, dikasih sifat Allah Subhanahu wa taala sabar. Itu lebih afdal daripada nikmat kekayaan yang dia punya banyak. Jadi kalau kita sehat, kemudian kesehatan kita dicabut oleh Allah, kita dikasih sakit, tapi diganti nikmat kesehatan itu dengan nikmat kesabaran, itu lebih afdal daripada nikmat kesehatan waktu kita sehat kagak bisa ngendaliin. Jadi itulah sabar itu luar biasa. Ujian para anbiya, para rasul semuanya adalah sabar. Sukses semuanya karena sabar. Makanya Allah juga mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar tidak terbatas. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.